Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Harya Kunchara Wiralaga, SMSI, selaku dosen pembimbing praktik kerja lapangan. Yang saya hormati Bapak atau Ibu dosen penguji seminar praktik kerja lapangan. Perkenalkan, nama saya Nora Aulia Mas, mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Jakarta dengan NIM 17016230062. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil praktik kerja lapangan yang telah saya lakukan di PT PLN Energi Primer Indonesia, tepatnya di Direktorat Keuangan, Bidang Penagihan dan Pendapatan. Kegiatan PKL tersebut saya laksanakan selama kurang lebih 4 bulan, dimulai pada tanggal 2 Februari 2026 sampai dengan 29 Mei 2026. Pada presentasi kali ini, saya akan memaparkan secara singkat mengenai latar belakang pelaksanaan PKL, profil perusahaan, bidang tempat saya ditempatkan, pekerjaan yang saya lakukan, hambatan yang saya hadapi beserta dengan solusinya, serta saran berdasarkan pengalaman pelaksanaan PKL ini. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu latar belakang pelaksanaan PKL. Praktik kerja lapangan merupakan salah satu bentuk implementasi pembelajaran di perguruan tinggi yang bertujuan untuk mempersiapkan mahasiswa memasuki dunia kerja, di mana saat ini dunia kerja semakin kompetitif. Perusahaan tidak hanya mencari lulusan yang memiliki kemampuan akademik, tapi juga yang memiliki pengalaman kerja serta kemampuan yang relevan dengan kebutuhan industri. Oleh karena itu, perguruan tinggi memiliki peran dalam menjembatani antara teori yang didapat di perkuliahan dengan praktik secara langsung di dunia profesional. Salah satu implementasinya yaitu melalui program praktik kerja lapangan ini atau PKL. Melalui kegiatan PKL ini, saya memiliki kesempatan untuk mengimplementasikan ilmu yang saya dapat selama perkuliahan, sekaligus mengembangkan kompetensi profesional saya secara langsung di perusahaan. Di mana pada kesempatan kali ini saya melakukan PKL di PT PLN Energi Primer Indonesia. PT PLN Energi Primer Indonesia merupakan transformasi dari PT PLN Batubara yang diawali dengan virtual launch subholding PT PLN Persero pada tanggal 21 September 2022 dan kemudian ditetapkan beroperasi secara penuh pada tanggal 1 Januari 2023. Transformasi ini mengubah yang tadinya hanya berfokus pada penyediaan batu bara dan pengembangan tambang, menjadi penyediaan batu bara dan pengembangan tambang existing untuk mensuplai seluruh PLTU PLN Group, penyediaan gas untuk pembangkit, penyediaan BBM untuk pembangkit, serta penyediaan biomasa untuk co-firing PLTU. Di mana visi perusahaan yaitu menjadi perusahaan global dalam solusi energi primer terintegrasi, dan untuk mewujudkan visi tersebut, perusahaan memiliki misi yaitu menyediakan energi primer untuk memenuhi kebutuhan pembangkit tenaga listrik dan pelanggan lainnya secara efisien, berkualitas tinggi, dan tepat waktu. Yang kedua, mengkonsolidasikan proses pengadaan dan logistik energi primer ke dalam ekosistem rantai pasok yang resilient. Yang ketiga, memastikan perolehan sumber-sumber pasokan energi primer untuk menjamin security of supply. Yang terakhir, menjalankan kegiatan usaha agar tumbuh berkelanjutan dengan prinsip tata kelola GRC atau Governance, Risk, and Compliance, dan a good steward of the environment, dengan tagline perusahaan Energy of Life. Ya, selanjutnya, seperti yang saya sebut sebelumnya, saya ditempatkan di bidang penagihan dan pendapatan, di mana bidang ini memiliki tugas memastikan ketersediaan kontrak energi primer, memastikan tagihan energi primer pemasok telah diverifikasi oleh Direktorat Teknis terkait, melakukan penagihan atas service provider dan produk provider, melakukan monitoring pembayaran atas tagihan service provider maupun produk provider, serta melakukan rekapitulasi pendapatan ke dalam laporan bulanan perusahaan. Dengan struktur organisasinya, di mana bidang penagihan dan pendapatan ini berada di bawah Direktorat Keuangan dan Manajemen Risiko yang dipimpin oleh Bapak Evin Febriantoro. Dan untuk bidang penagihan dan pendapatan yang sendiri itu
dipimpin oleh Bapak Arya Jati Pamungkas sebagai Vice Presidennya. Dan di bidang ini memiliki dua manajer. Yang pertama itu ada manajer bidang penagihan dan pendapatan batubara dan biomasa yang dipimpin oleh Bapak Jimmy Hasudungan Gultom yang sekaligus menjadi mentor saya selama pelaksanaan PKL. Selain itu ada manajer bidang penagihan dan pendapatan LNG, gas pipa dan BBM yang dipimpin oleh Ibu Desi Kamaliah Amalia. Oke, ini pekerjaan yang saya lakukan selama 4 bulan magang. Yang pertama itu ada monitoring tagihan service provider energi primer BBM, di mana tugas saya itu memantau perkembangan status pembayaran tagihan BBM pada unit-unit PLN Group di seluruh Indonesia. Kemudian saya memperbarui data monitoring tersebut secara berkala setiap 1 jam sekali berdasarkan sistem PLN yaitu Vendor Invoicing Portal atau VIP. Kemudian yang kedua yaitu pengelolaan dan penginputan data tagihan energi primer, di mana saya menginput data tagihan energi primer seperti nomor kontak, periode shipment, nama kapal, dan lain sebagainya. Sekaligus menyesuaikan seluruh format data tagihan tersebut untuk kebutuhan implementasi aplikasi Tracker. Karena memang pada saat ini bidang bidang penagihan dan pendapatan ini memang lagi dalam proses implementasi aplikasi Tracker. Jadi semua kebutuhan data aplikasi tersebut yang masih bolong-bolong itu kita input seperti itu. Dan yang ketiga itu verifikasi dan cross-check dokumen tagihan. Jadi sebelum melakukan tagihan, saya disuruh untuk memastikan kesesuaian data antara surat pertanggungjawaban pembayaran atau SPTJP, invoice, berita acara, dan nomor kontraknya, serta mengidentifikasi dan melaporkan apabila ada ketidaksesuaian data sebelum proses penagihan dilakukan. Seperti itu. Nah, dalam melakukan pekerjaan tersebut tentu ada hambatan. Nah, yang pertama itu ada keterbatasan akses data dan dokumen, di mana beberapa file hanya dapat diakses menggunakan email dari perusahaan dan terkadang file tersebut berubah menjadi mode viewing sehingga saya tidak dapat melakukan pembaruan data monitoringnya. Nah, untuk solusinya sendiri, untuk akses itu saya memanfaatkan akun Microsoft Outlook yang diberikan oleh universitas, di mana itu cukup membantu karena email perusahaan itu juga Outlook kan, jadi sangat membantu untuk sangat membantu email WJ ini karena dibanding dengan Gmail yang Outlook ini, yang akun Microsoft ini lebih cepat lah untuk aksesnya gitu. Nah, untuk file yang terkadang berubah menjadi mode viewing, saya biasanya langsung berkoordinasi dengan mentor saya serta menunggu proses pemberian akses apabila diperlukan. Untuk hambatan yang kedua itu ada adaptasi terhadap lingkungan dan sistem kerja. Sebagai informasi, bidang penagihan dan pendapatan ini baru pertama kali menerima mahasiswa magang, sehingga pada minggu-minggu pertama itu untuk pembagian tugasnya belum terstruktur gitu. Jadi saya biasanya inisiatif gitu, aktif bertanya kepada mentor saya, terus mempelajari alur kerjanya seperti apa, dan beradaptasi hingga mampu bekerja secara mandiri. Dan untuk hambatan yang ketiga itu ada volume data tinggi dan membutuhkan ketelitian. Karena seperti yang saya bilang sebelumnya, bidang penagihan dan pendapatan ini sedang dalam proses implementasi aplikasi Tracker, di mana proses input data yang masih bolong-bolong itu masih dilakukan secara manual sehingga rentan terjadi kesalahan di format maupun di datanya itu sendiri. Nah, untuk solusinya saya biasanya melakukan pengecekan ulang atau double check. Selain itu saya juga mempelajari standar format perusahaan dan meningkatkan ketelitian selama saya bekerja. Dan hambatan yang terakhir itu tuntutan kecepatan monitoring, di mana biasanya yang seperti saya bilang sebelumnya, monitoring biasa dilakukan selama 1 jam sekali. Tapi bisa pada kondisi tertentu monitoring itu dilakukan setiap 30 menit sekali untuk memastikan proses pembayaran berjalan lancar. Nah, kondisi tertentunya ini biasanya terjadi sebelum long weekend, di mana eh, biasanya di mana apa sebelum di mana kalau sebelum long weekend kan pasti proses logistika itu tetap berjalan. Nah,
agar tidak terjadi keterlambatan, maka manajer saya biasanya langsung nelpon-nelponin para PLN, unit-unit PLN Group itu untuk segera melakukan pembayaran biar BBM-nya itu tidak terhambat atau biar BBM-nya itu tersuplai dengan tepat sesuai dengan jadwalnya seperti itu. Nah, untuk solusinya saya biasanya mengatur prioritas pekerjaan dan meningkatkan kecepatan kerja tanpa mengurangi akurasi data yang diperbarui. Oke, berdasarkan pengalaman saya melakukan PKL ini, ada beberapa saran pengembangan untuk PT PLN Energi Primer Indonesia dan untuk Universitas Negeri Jakarta. Untuk PT PLN Energi Primer Indonesia, bisa dapat mengoptimalkan implementasi tracker agar proses pengolahan data dan monitoring lebih terintegrasi. Selain itu juga mengurangi proses administrasi yang masih dilakukan secara manual untuk meningkatkan efisiensi kerja dan menyusun program orientasi serta panduan kerja yang lebih terstruktur bagi mahasiswa magang. Dan untuk Universitas Negeri Jakarta, tetap mempertahankan pembekalan PKL yang telah dilaksanakan serta menyesuaikan materi dengan perkembangan kebutuhan dunia kerja. Selain itu, memperkuat sinergi dengan dunia usaha dan dunia industri untuk mendukung pelaksanaan PKL mahasiswa. Dan yang terakhir, mendorong mahasiswa untuk terus meningkatkan kompetensi penggunaan Microsoft Excel sebagai bekal memasuki dunia kerja. Oke, terakhir sebagai penutup, melalui kegiatan PKL ini, saya memperoleh pengalaman, pengetahuan, dan keterampilan yang tidak hanya meningkatkan kemampuan akademik saya, tapi juga mendukung pengembangan kompetensi serta kesiapan saya memasuki dunia kerja. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.